seminar meningkatkan kesehatan mental bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi ini tuh bagian dari pelatihan itu gitu. Salah satu skill yang dipakai dalam. Berarti kita orang tua ya? Iya, jadi settingnya orang tua. Ulang lagi dari salaman tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Ilmi Amalia, mahasiswa profesi Universitas Ahmad Dahlan, yang hari ini diminta untuk memberikan materi tentang meningkatkan kebahagiaan dengan gratitude. Untuk informasi terlebih dahulu, saya adalah mahasiswa, jadi belum berkeluarga, juga belum memiliki anak. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu untuk bersedia mendengarkan sedikit pengetahuan atau pemahaman dari saya tentang materi ini. Oke, permata. Terlebih dahulu saya mengapresiasi Bapak Ibu semua karena saya percaya bahwa orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus itu adalah orang tua yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dipercaya oleh Tuhan untuk merawat atau mengasuh anak-anak yang memiliki kebutuhan ini. Nah, pemahaman saya dan menurut yang saya percayai, sebagai orang yang diberikan anugerah oleh Tuhan juga diberikan tugas yang lebih dari orang-orang lain dan dari orang-orang tua yang lain gitu. Jadi sebagai Bapak Ibu juga diberikan tugas yang lebih besar, amanah yang lebih besar gitu. Nah, dan bersamaan dengan amanah dan anugerah itu yang bisa saya simpulkan gitu, bahwa seringkali orang tua dengan Bapak Ibu gitu ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami bahwa dalam mengasuh atau merawat anak dengan kebutuhan khusus itu pengasuhannya lebih ekstra, baik itu dari waktu, baik itu dari segi tenaga, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus itu harus lebih ekstra. Nah, juga tidak banyak juga saya mendengar kalau misalkan dari lingkungan itu tidak memberikan dukungan terhadap kebutuhan anak-anak ini. Jadi seringkali sosial itu memberikan pengabaian atau pengucilan terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus ini. Nah, hal ini yang juga sering memicu tingkat stres atau frustasi dari orang tua. Tingkat stres ini juga memicu, akhirnya berdampak pada kekerasan atau kemungkinan terjadinya kekerasan pada anak berkebutuhan khusus. Seperti yang bisa saya tampilkan di layar ini, itu ada 3 kasus gitu. Jadi yang pertama itu dugaan penganiayaan di sekolah. Jadi ternyata lingkungan sekolah itu juga memberikan juga bisa ternyata ada kemungkinan gitu terjadinya kekerasan terhadap anak ABK. Itu juga dengan pada kasus yang kedua itu pengasuhnya yang memberikan kekerasan ataupun penganiayaan terhadap anak berkebutuhan khusus. Terakhir dilakukan sendiri, tindakan ini dilakukan sendiri dari orang tua. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, pengaruh-pengaruh ataupun beban yang diberikan oleh Tuhan gitu, atau tugas yang lebih berat diberikan oleh Tuhan itu pada orang tua ini kadang menimbulkan kita tidak aware gitu, tidak aware dengan kebahagiaan diri sendiri, tidak aware terhadap kesehatan mental kita sendiri, sehingga kadang muncullah perilaku-perilaku agresif seperti kekerasan ini. Boleh, Mas? Oke. Hari ini kita sedikit saja Bapak Ibu materi kita, yaitu ada 3, definisi, manfaat, dan jumpo. Definisi itu kita belajar, kita akan mengetahui apa itu gratitude. Manfaat itu kita memahami gitu, mengapa gratitude itu penting.
Terakhir itu adalah jupo. Jupo itu cara untuk membentuk kebiasaan gratitude. Oke, boleh mas. Oke. Yang pertama, apa itu gratitude? Gratitude adalah perasaan menghargai dan bersyukur atas hal-hal baik yang kita miliki dalam hidup. Ini bisa berupa hal besar seperti kesehatan, keluarga, dan pekerjaan. Atau bisa juga dari hal-hal kecil seperti senyum dari orang yang kita sayangi. Kalau dari Bapak Ibu sendiri ada nggak contoh perasaan berharga ini, gitu, perasaan bersyukur ini? Ada nggak kira-kira yang sudah mungkin Bapak Ibu sudah lakukan selama ini? Sudah pernah. Iya, contohnya gimana Bu? Jadi waktu itu saya menerima aja sih kalau memang keadaannya seperti ini, kalau anaknya juga sudah lahir dan buah hati saya. Jadi yang bisa saya lakukan adalah mensyukuri hidup ini sambil tetap memberikan kasih sayang kepada saya. Betul sekali Bu. Jadi cara kita itu menerima kehadiran dari buah hati kita yang sangat spesial itu juga adalah salah satu bentuk dari gratitude atau bersyukur terhadap hal-hal baik. Hal-hal baik itu bisa jadi apa saja ya Bu. Mungkin kehadiran buah hati, kehadiran dia sebagai anak kita itu sudah menjadi keadaan bersyukur yang bisa kita hargai. Oke. Selanjutnya, mengapa gratitude itu penting? Jadi kita kan mau meningkatkan kebahagiaan dengan memunculkan kebiasaan gratitude gitu. Jadi kita pelajari dulu kenapa sih gratitude itu penting. Gratitude itu mengapa penting? Karena satu, mengubah perspektif. Perspektif apa yang kita ubah di sini? Perspektif kita terhadap apa yang kita jalani dalam hidup. Jadi beberapa orang tua mungkin menghadapi kayak kenapa anak yang saya lahirkan ini adalah anak yang berkebutuhan spesial. Kenapa harus saya gitu yang mempunyai anak seperti ini? Padahal mungkin orang-orang lain ada yang lebih tidak beruntung dari saya, tapi anaknya bagus-bagus saja gitu, anaknya normal-normal saja gitu. Kenapa harus saya? Nah, disinilah perspektif itu yang kita harus ubah, karena perspektif ini adalah itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang spesial dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita lebih bersyukur terhadap apa yang ada dalam hidup ini, apa yang ada dalam hidup yang kita jalani ini. Kemudian rasa syukur itu bisa membantu orang tua memfokuskan perhatian pada hal-hal positif gitu. Yang tadinya mungkin anak-anak kita tidak kita hargai bahwa ternyata dia senyum hari ini, ternyata dia dalam hari ini dalam keadaan sehat, ternyata dia dalam keadaan yang bahagia hari ini, tenang gitu, mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Itu adalah hal-hal yang bisa kita syukuri sebagai orang tua. Tapi kadang sebagai orang tua kita lupa, sebagai orang tua kita kadang mengabaikan hal-hal tersebut. Yang pertama. Yang kedua, mengurangi stres. Kenapa gratitude itu bisa mengurangi stres? Karena praktik bersyukur ini secara penelitian, sudah banyak penelitian yang mengkaji bahwa kalau misalkan tingkat bersyukur kita tinggi, maka tingkat kebahagiaan kita juga tinggi. Jadi kita saat kita lebih banyak bersyukur, kita jadi menghabiskan waktu terhadap hal-hal yang baik. Maka tekanan-tekanan yang tadi dirasakan itu kita abaikan. Jadi tidak ada lagi, tidak memenuhi tekanan-tekanan itu tidak memenuhi isi kepala kita lagi. Gitu. Jadi dari situlah gratitude itu bisa mengurangi stres. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hubungan. Hubungannya seperti apa yang dimaksud di sini? Hubungan seperti ini, gitu. Hubungan dengan anak, dengan suami, gitu, dengan istri, dengan keluarga. Bagaimana kita bisa membentuk hubungan yang positif dengan anak kita. Kalau misalnya kita percaya apa hal-hal yang dia lakukan adalah hal-hal baik, bukankah hubungan kita dengan anak menjadi lebih baik? Gitu. Jadi hubungan kita bisa lebih baik sih. Kualitas hubungan yang terjalin itu bisa lebih baik dengan gratitude. Kita menghargai apa yang kita jalani dalam hubungan tersebut, baik itu dengan anak, baik itu dengan pasangan maupun dengan anggota keluarga yang lain dan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental. Secara dari yang 3 garis kegiatan ini kan kita sudah sampai ya Bu pada meningkatkan kebahagiaan, gitu, mengurangi stres, mengurangi tekanan, mengurangi pikiran-pikiran negatif yang terjadi dalam hidup kita, maka kesehatan mental kita jadi lebih baik. Oke, Mas. Selanjutnya, terakhir dan yang paling penting ini adalah
Jupo. Jadi cara bentuk kebiasaan gratitude. Jupo ini adalah strategi yang saya bentuk supaya kita bisa membentuk kebahagiaan melalui kebiasaan gratitude. Jupo itu dari Jupo. J itu apa? Jurnal. Jurnal itu maksudnya adalah membuat jurnal bersyukur. Seringkali kita merasa bersyukur tapi tidak kita sampaikan gitu, atau seringkali kita lupa gitu kalau misalnya kita bersyukur dengan hal-hal kecil ataupun hal-hal besar yang terjadi. Jadi bisa dimulai dengan membuat jurnal bersyukur. Jadi bisa dimulai dengan Bapak Ibu menuliskan 3 sampai 5 hal-hal kecil yang terjadi dalam satu hari itu dalam buku. Jadi semua itu hal-hal kecil yang tadinya kita abaikan, kita sadari, kemudian kita tuliskan. Mungkin dari jurnal itu nanti kita bisa mencari lebih banyak lagi. Mungkin dari awalnya kita menuliskan hal-hal kecil, bisa kita tuliskan hal-hal besar yang terjadi dalam hari itu. Yang mungkin belum terapresiasi, belum kita syukuri hari itu. Kedua, ungkap, yaitu melatih mengungkapkan rasa syukur secara verbal. Jadi ternyata menulis itu aja hanya bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita dalam bentuk tulisan. Akan lebih baik lagi dan akan membuat menjadi kebiasaan gratitude jika kita bisa melatih mengungkapkannya dalam bentuk verbal. Jadi kita ucapkan seperti ibu, mama merasa bangga nih sama ade hari ini sudah bisa makan dengan baik. Hari ini ade sudah bisa pasang kaos kaki sendiri, pasang sepatu sendiri, pasang baju sendiri gitu. Jadi diungkapkan secara verbal. Atau mungkin bisa dilakukan juga ke pasangan gitu. Mama sangat bangga dengan papa gitu. Papa ternyata bisa selalu ada untuk mama gitu, dalam mengasuh anak ini gitu, dalam mengasuh anak kita sendiri gitu. Itu bisa kita ungkapkan secara verbal karena pengucapan itu juga berefek positif terhadap pasangan kita, terhadap anak kita gitu. Selanjutnya P, pujian. Berlatih memberikan pujian kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi selain kita yang mensyukuri hal-hal yang baik dalam diri kita juga bisa mengungkapkan hal-hal yang baik itu terhadap orang lain juga gitu. Jadi misalkan tadi saya mungkin sudah singgung gitu, terima kasih ade hari ini sudah bisa pakai sepatu sendiri, ade hari ini sudah bisa pasang baju sendiri gitu, ade hari ini tugas-tugasnya selesai, gambar-gambarnya bagus, gambar-gambarnya rapi gitu. Nah itu bisa dimulai untuk dilatih gitu, untuk membangun kebiasaan gratitude ini. Terakhir yaitu positive mind, belajar untuk membentuk positive mind. Gimana sih cara membentuk positive mind itu sendiri? Sebenarnya kalau bisa kita lakukan dari 3 step di awal gitu, udah membuat menuliskan hal-hal yang baik terjadi hari ini, kemudian sudah bisa mengungkapkan secara verbal, kemudian juga bisa membuat pujian hal-hal yang baik itu atau gratitude itu tuh terhadap orang lain tuh sudah bisa dimulai. Kemudian itulah hal-hal terjadi itu membentuk positive mind gitu. Jadi kita tidak selalu berpikir kayak ya ampun hari ini anak aku belum bisa pakai sepatu gitu. Nah, kalau misalnya kita setiap hari berpikir kayak gitu, berarti itu akan menjadi tekanan gitu untuk ibu bapak ibu sendiri gitu. Jadi ada baiknya kalau misalnya kita sudah melakukan yang 3 step sebelumnya ini, maka pikiran tadi tidak akan muncul gitu. Jadi yang hanya muncul adalah pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang bahwa kita menghargai proses ini gitu. Kita menghargai bagaimana keputusan, bagaimana hal-hal ini, hal-hal baik itu sebenarnya terjadi tapi tidak kita sadari gitu. Selanjutnya dengan bersyukur itu kita lebih merasakan emosi positif, baik itu dari rasa syukur, sukacita, kepuasan, harapan, optimis bahwa jika hari ini anak saya udah bisa pasang kaos kaki, mungkin besok atau akan ada harapan, kita optimis akan ada hal-hal baik yang bisa dicapai anak di kemudian hari. Selanjutnya ada sebuah video nih yang bisa Bapak Ibu lihat gitu untuk melatih gitu, cara bersyukur kita.
Jadi cerita di video itu dia sebagai ini ya, apa namanya, mencuci mobil gitu. Boleh diplay mas? Sebenarnya tadinya dia tidak menerima gitu positifnya gitu, dia mencuci, dia melakukan pekerjaan itu dengan hati yang lapang gitu, dengan perasaan syukur, sehingga nikmat yang didapatkan selain dia mendapatkan bayaran dalam mencuci gitu, dia juga mendapatkan tips gitu. Ternyata nikmat yang selanjutnya juga ada lagi gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih waktunya Bapak Ibu, semoga kita bisa membangun rasa syukur itu. Membangun rasa syukur itu adalah proses yang membutuhkan waktu Bapak Ibu, dan setiap orang itu memiliki kehidupan yang berbeda. Fokuslah pada apa yang kita miliki sehingga kita akan hidup lebih bahagia dan puas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.